Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Pada episode kali ini kita ingin membahas pertanyaan yang banyak banget ditanyakan ke saya. Mega tank itu mahal gak sih? Buat mega tank itu bagaimana dan sebagainya. Jadi Venus Aquatic tuh kita udah bikin banyak banget mega tank ya. Nanti dikasih lihat di rollnya. Ada yang di rumah kita, ada yang di farm kita, juga ada banyak, lebih dari 10 lah. Dan dari situ kita punya banyak banget pengalaman. Pertama kali kita buat mega tank itu di rumah sendiri, itu kita keluar biaya yang mahal banget. Tapi setelah kita belajar dari pengalaman, kita tahu ternyata yang namanya buat mega tank itu nggak segitu mahalnya. Nah dari situ kita belajar, dan ringkasan apa yang kita udah pelajarin, kesalahan, do and don'ts-nya kita ingin sharingan ke teman-teman semua biar jangan sampai salah langkah atau sampai mengeluarkan uang yang seharusnya bisa dihemat gitu. Oke, jadi saya sendiri belum masuk ke bagaimana dan do and don'ts-nya. Saya pengen cerita dulu kenapa mega tank. Jadi saya tuh suka banget, senang banget buat mega tank karena yang namanya ikan itu jauh lebih sehat di mega tank. Ini kalau dari pengalaman saya. Jadi saya juga kan sukanya ikan-ikan monster yang besar-besar. Kalau mereka ditaruh di mega tank itu pertumbuhannya itu jauh lebih cepat gitu teman-teman. Jadi pertumbuhannya jauh lebih cepat, dia juga relatif lebih sehat dan juga relatif tidak mudah stres karena kan tempatnya itu luas dan sebagainya gitu. Jadi saya suka banget buat mega tank. Ikan juga kalau mau usaha pembesaran di mega tank itu cepat mereka gitu. Jadi itu kenapa alasan kita perlu buat mega tank. Juga teman-teman yang kalau ada lahan kosong dibuat mega tank itu oke banget. Banyak yang pikir, wah ini perlu keluar duit sampai mahal gitu, sampai banyak. Pikiran yang buat mega tank cuma sultan doang, padahal nggak juga teman-teman. Jadi kalau tadinya awalnya itu saya keluar biaya itu sampai ratus juta buat mega tank, tapi kemahalan. Jadi ini tips yang pertama, kalau teman-teman mau buat mega tank, yang pertama ya itu ketahuin dulu fungsinya buat apa. Kalau emang teman-teman punya budget yang unlimited, itu oke lah kita buat tinggi, dan itu cuma buat di view ya, itu dibuat tinggi itu gak masalah. Tapi kalau fungsinya buat pembesaran, hobi sekalian jualan, atau budgetnya pas-pasan, itu jangan dibuat terlalu tinggi. Kenapa? Kalau dibuatnya tinggi, itu strukturnya itu bakal mahal. Jadi harus pakai besi-besi yang besar-besar, itu mahal. Kayak yang mega tank nanti kita sambil lihat ya. Nah ini anyway itu kita lagi buat satu mega tank di sana. Mega tanknya pendek-pendek aja karena ini fungsinya buat pembesaran. Jadi kalau terlalu tinggi nyerok ikannya susah, dan kalau terlalu tinggi itu biayanya mahal. Jadi kalau yang mega tank di sana hampir sama tingginya kayak yang mega tank di rumah kita. Nah ini mega tank seperti ini. Ini biaya pembuatannya ini mahal. Ini di atas 50 juta per piece gitu. Satu piece mega tank di sini kita ada 5. Nah kalau yang ini relatif jauh lebih murah lah, karena dia pendek. Dan kalau pendek seperti ini tapi lebar ya, ini harus udah pakai struktur besi. Tapi kalau yang kayak di depan, nah kita lihat yang di depan aja deh, nggak terlalu berisik. Nah kalau yang itu kan dia tidak terlalu besar volume airnya. Kalau buat yang seperti ini, ukuran seperti ini, itu nggak perlu struktur besi, ini pakai hebel aja udah bisa. Oke, jadi itu yang pertama. Kalau buat mega tank, bagusnya ya jangan terlalu tinggi kalau budget terbatas, karena makin tinggi tuh perbandingan biayanya tuh jauh, karena besi itu kan mahal. Kalau ini hebel aja udah kuat kok, ini udah sekian bulan kuat, gak ada masalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaca itu seberapa tebal sih bagusnya? Kalau saya paling rekomen kalau ukuran gini atau yang di dalam, hampir semua mega tank saya itu ukurannya seragam kacanya. Tebal kacanya itu 12 mili, laminated 2, jadi 1 inch kurang lebih. Nih segini tuh, oh kokoh banget. Jadi kalau buat kaca jangan pelit-pelit. Jadi orang pada pikiran kaca itu mahal. Nah tapi kalau bocor atau pecah lebih mahal. Tapi juga selain itu banyak orang pikir iya mahal kalau 1 inch. Kalau kaca 1 inch mahal. Tapi kalau kaca 12 mili tempered di laminated 2 kayak gitu, 12 dan 12, itu jadi jauh lebih murah teman-teman. Dan
nggak usah irit di tempat yang nggak seharusnya gitu. Jadi kaca itu sebenarnya murah. Jadi pertama kali saya buat kaca itu saya nanya ke orang yang salah. Tapi ketika saya ketemu pabriknya ternyata murah teman-teman. Ini buat kaca segede gini 12 kali 2 itu cuma keluar biaya 5 jutaan. Jadi sangat amat murah. Awal-awal saya digetok mahal banget. Nah, kayak gitu. Jadi harus cari tempat yang murah kalau bisa pabriknya gitu. Ini bukan kaca bekas, kaca baru. Jadi mau kaca baru, kaca bekas ini sebenarnya nggak terlalu mahal. Tapi ini kan ya kita harus tahu tempat belinya. Nah itu di Google atau nanti ya kita kasih rekomend dah yang bagusnya di mana, atau nanya saya lah, kali saya bisa untung dikit-dikit kan. Nah ini kaca dibuat yang tebal aja, itu yang kedua. Jadi jangan buat satu in sekaligus, tapi tempered laminated itu biayanya jauh lebih murah. Terus yang ketiga, ini saya kasih saran, ini saran saya, kalau bikin megatank seperti ini saran dari pengalaman saya, usahain jangan borongan kalau mau hemat. Jadi jangan buat borongan, misalnya oke, buat kayak gini 30 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta. Dulu saya begitu, tapi saya temukan bahwa kayak gitu waduh jadi mahal banget, dan kayak gitu caranya ternyata tukang yang saya percayakan itu banyak ngirit-ngirit bahan, akhirnya bocor lah, inilah itulah. Jadi satu pengalaman buruk saya yang akhirnya pikir borongan itu lebih murah, ternyata berantakan semua. Jadinya jauh lebih mahal, ngebongkarnya, ngebenerinnya jadi jauh lebih mahal. Karena kalau dikasih borongan itu nggak tahu ya, banyak orang yang agak susah dipegang. Jadi kalau saran saya, cari tukang yang mau dibayar per meter pengerjaan. Jadi bahan itu beli sendiri. Kayak ini 2 megatank terakhir ini, 1 dan 2 ini saya irit banget, hemat banget. Saya belanja bahan sendiri semua di toko material. Terus ya udah belanja sendiri, cuma bayar tukangnya. Nah itu tukangnya tergantung kualitas tukangnya, tapi yang saya tanya-tanya, setahu saya itu pasarannya 1 juta sampai 2 juta lah per meter pengerjaan itu tukangnya. Tapi kalau emang ada tukang langganan atau apa bisa nego sendiri. Jadi 1 juta sampai 2 juta. Jadi gimana kalau misalnya ini kan 3,5 kali 1, berarti 3,5 kalau misalnya biaya tukangnya 1 juta misalnya. Berarti bayar biaya tukangnya 3,5 juta, biaya bahan-bahannya itu tergantung beli sendiri, mau semennya berapa kuat, mau hebelnya berapa banyak, mau kualitas keramiknya itu seperti apa, itu bisa disesuaikan sendiri. Tapi 3 juta pun udah cukup kok. Kan semen satu mobil paling berapa? Kayak gini saya beli di Mitra 10 dekat tempat farm saya, cuma 60.000 sampai 70.000 per meter. Satu kayak gini paling butuh 6 meter. Jadi cuma 500.000 nih buat seperti ini. Nggak usah mahal-mahal teman-teman. Oke, itu yang ketiga ya. Nah ini sekarang tips yang keempat. Jadi kalau buat seperti ini kurang lebih ya itu sama kayak bikin kamar mandi. Jadi kayak bikin bak kamar mandi, kita jangan sampai bocor kan. Nah kalau dulu pengalaman saya tuh, saya pengen buatnya mewah, dalamnya dikasih keramik. Nah itu malah salah satu kesalahan terbesar saya. Itu dikasih keramik itu bukannya gak bocor, malah jadi bocor. Dan kalau bocor gak ketahuan bocornya di mana. Jadi paling bagus kalau pengalaman saya ya, itu saya pakai FlexiCoat gitu. Jadi saya pakai FlexiCoat, bisa cari di Tokopedia atau apa. Ini semua FlexiCoat, bisa dicari toko bangunan juga banyak yang punya. Sika juga bisa, Sika atau waterproofing. Tapi ini pakai si tadi itu FlexiCoat. FlexiCoat itu apa? Itu merek brand buat kolam point. Nah ini udah dilapisin FlexiCoat, aman deh. Dia nggak bocor. Nih saya pakai kayak gini, itu oke banget nih. Ini settingan ikan pokir. Nah itu juga jadi itu ngehemat banyak teman-teman. Kalau di dalam dikeramikin lagi kan mahal, dan kalau bocor itu ya agak susah lawan. Akhirnya juga keramiknya dikasih nut itu buat nyambungnya atau buat tutupinnya, akhirnya jadi kurang bagus. Kayak gini juga udah ya relatif oke lah.
begini aja. Jadi itu 4 tips dari saya kalau mau bikin mega tank dengan budget yang minim. Kalau budgetnya unlimited, ya it's okay. Dan yang kelima, tips terakhir dari saya, nah ini kita buat filtrasinya. Jadi kalau bikin mega tank itu harus dibuat filtrasinya. Bisa dua, filtrasi itu bisa taruh di samping kayak gini atau taruh di atas. Dua-duanya bagus. Kalau yang mega tank saya main kebanyakan saya buat filtrasi di atas karena makin besar makin bagus. Yang namanya makin besar itu pasti makin oke. Nah, ini yang jadi poin penting gitu. Kalau buat filtrasi seperti ini, jangan sampai lupa. Itu kan kotoran tuh kan ngendap di bawah semua. Oke? Jadi jangan lupa, banyak orang yang kalau nggak ngerti itu di sininya itu nggak dikasih pipa pembuangan seperti ini. Nah, ini saya kasih pipa pembuangan. Tujuannya apa? Karena ini kan kasarnya ini tempat yang paling kotor, filter kotoran ikan semua kan ngumpulnya di sini. Kalau kita taruh filter, kapas dan sebagainya di sini, mereka mungkin kelihatannya bersih, tapi di sini itu kan lama-lama kotoran ngendap. Suatu saat akan jadi amonia bom amonia, atau ya suatu saat itu kita cuma nyimpen bom waktu lah, suatu saat yang bisa meledak. Nah makanya kalau kita bersihin dari atas juga kan repot, kita harus bongkar, apalagi ini dalam kan susah. Makanya biasakan filter itu harus ada ngurasnya. Jadi tempat nguras air itu paling bagus ya di daerah filter, bukan di sana, bukan di mana, tapi di filternya, agar kotoran-kotorannya nih yang nyangkut di bawah itu bisa ketarik semua. Jadi kalau saya rekap, ya itulah 5 ya, bisa diulang lagi videonya. Saya juga ya kalau nggak berurutan sih ya secara garis besar, satu ya harus ini bahan belanja sendiri, kaca harus tempered dan laminated 2 biar murah. Terus juga pakai flexi-coat, jangan pakai keramik di dalamnya karena bakal ya kalau bisa dibuat bagus ya bagus. Dan ini harus ada pembuangan di filternya, dan juga apa namanya, kalau buat seperti ini jangan terlalu tinggi, kecuali emang budgetnya unlimited. Kalau pengen pendek-pendek aja, ini budgetnya murah gitu. Tapi semakin tinggi, strukturnya makin besar, tingkat ini itunya juga makin besar, resikonya makin besar. Nah ini biayanya juga makin besar. Jadi lebar bisa jadi lebih murah ke samping gitu, daripada semakin tinggi. Nah itu dia bakal semakin mahal. Jadi itu aja dari saya, itu pengalaman saya buat lebih dari 10 mega tank. Dan kalau ada pengen yang teman-teman yang pengen buat mega tank, ya boleh lah tulis di kolom komentar, atau bisa juga hubungin admin saya atau di Instagram saya, tulis aja. Kalau di DM mungkin agak kelelep, tapi bisa aja ya tulis aja komen di Instagram @venusfishshop, itu Instagram toko offline kita. Nanti kita bisa bantu. Jadi karena kita ada pengalaman banyak, kita juga kenal tukang-tukang yang banyak, tukang yang bagus saya tahu yang mana yang bisa dipakai, yang mana yang kurang bagus buat dipakai. Nah itu kita bisa rekomen ke teman-teman, oh iya pakai ini aja. Dan ya kita udah banyak pengalaman, tadinya kita nggak buka jasa konstruksi seperti ini, tapi saya pikir ya bisa juga kita bantu aja sistemnya. Jadi ya bisa diobrolin lah, kita kasih yang terbaik lah, kita bisa rekomen orang-orang terbaik dan sebagainya, agar buat kolam seperti ini jangan sampai overpriced, jangan sampai dimahalin, jangan sampai seperti saya dulu juga rugi, bocor, bolak-balik dan sebagainya. Oke, jadi hubungin kita aja kalau teman-teman mau buat mega tank seperti ini. Kita akan bantu maksimal mungkin dengan biaya yang seminim mungkin. Nanti kita untung dari ikannya aja, teman-teman beli ikannya dari Venus Aquatic. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, juga subscribe ya. See you next video. Dadah.